Bruce Lee lahir pada tanggal 27 November 1940 di Chinatown, California, Amerika Serikat. Ia diberi nama Lee Jun-fan. Nama Bruce diusulkan oleh seorang dokter yang membantu persalinannya. Ayahnya berdarah Cina bernama Lee Hoi-chuen yang merupakan seorang aktor opera kanton dan juga aktor film paruh waktu. Ibunya bernama Grace Ho, seorang blasteran Cina Jerman. Bruce Lee merupakan anak keempat dari 5 bersaudara yang terdiri dari 2 perempuan dan 3 orang laki-laki. Pada tahun 1941, saat Bruce Lee berusia 3 bulan, keluarganya pindah dari Amerika ke tempat asalnya di Kowloon, Hong Kong. Bruce Lee yang saat itu masih berusia 3 bulan telah bermain film yang berjudul Golden Gate Girl. Ketika umurnya 18 tahun, Bruce Lee sudah berperan di kurang lebih 20 judul film. Masa kecil Bruce bersamaan dengan periode pendudukan Jepang di Hong Kong pada masa Perang Dunia Kedua. Setelah perang berakhir, Hong Kong kembali pada Inggris. Saat remaja, dia bergabung dengan geng di lingkungannya. Ia dan teman-temannya sering berkelahi dengan anak-anak Inggris karena mereka dianggap suka merendahkan etnis Cina. Seringnya berkelahi dan juga sering kalah membuat Bruce kemudian tertarik mempelajari ilmu bela diri untuk melawan musuh-musuhnya. Di usia 13 tahun, Bruce Lee lalu mencari guru untuk belajar ilmu bela diri. Dia kemudian mendaftar menjadi murid Yip Man, seorang guru kungfu aliran Wing Chun. Awalnya, Yip Man ini keberatan mengajarkan Bruce Lee karena ia adalah keturunan non-Cina dari ibunya. Tapi setelah dibujuk secara alot, maka akhirnya Yip Man pun setuju untuk menjadi guru Bruce. Dan ketika Bruce Lee belajar kungfu dengan guru Yip Man, tidak ada teman-temannya yang mau belajar bersama dia, yang blasteran. Maka akhirnya Bruce Lee kemudian diajarkan secara privat oleh guru Yip. Bruce Lee yang sebelumnya berfisik lemah dan mudah sakit, kini tubuhnya menjadi sehat dan kuat karena seringnya berlatih olahraga bela diri. Setelah 5 tahun Bruce Lee belajar kungfu dengan giat dengan guru Yip Man, Bruce Lee pun belajar ilmu bela diri lainnya seperti taekwondo, tai chi, tinju, anggar, dan juga yang lainnya. Ketika duduk di bangku sekolah, nilai-nilai pelajaran sekolahnya tidak begitu bagus. Tetapi dalam bidang olahraga dan kesenian, ia malah berprestasi. Selain kungfu, Bruce juga jago bela diri lainnya seperti tinju. Pada saat diadakan kejuaraan tinju antar sekolah, ia berhasil mendapat juara setelah mengalahkan seorang murid Inggris. Bakat lain yang dimiliki oleh Bruce Lee adalah menari. Bruce Lee sangat menyukai tari Cha-cha. Ia berlatih Cha-cha sama giatnya dengan ia berlatih bela diri. Dengan menari, Bruce Lee bisa lebih menyempurnakan gerak kaki dan keseimbangan tubuhnya. Dan pada tahun 1958, ia berhasil menjuarai kompetisi tari Cha-cha Hong Kong. Orang tua Bruce sangat kewalahan dengan tingkah Bruce yang hobinya buat onar dan suka berkelahi, sehingga membuat orang tuanya sering berurusan dengan polisi. Maka kemudian dikirimlah Bruce Lee di usianya yang 19 tahun, yaitu pada tahun 1959 menuju Amerika dan tinggal dengan keluarganya yang ada di sana. Di Seattle, Bruce menamatkan SMA-nya di Edison Technical School. Dan lalu Bruce Lee melanjutkan kuliah di Universitas Washington jurusan filsafat. Dengan dasar kemampuan sebagai ahli bela diri, ia menulis banyak esai tentang kungfu berserta filosofinya. Selain kuliah, Bruce juga melakukan berbagai macam pekerjaan sampingan sebagai pelayan restoran dan loper koran. Barulah seusai kuliah, ia kemudian berlatih kungfu lagi. Pada awal tahun 1960-an, kungfu belum dikenal oleh masyarakat Amerika. Bruce Lee berusaha memperkenalkan kungfu dengan cara mendemonstrasikannya ke berbagai universitas di Amerika. Pada tahun 1963, Bruce Lee kemudian membuka sekolah bela diri pertamanya di Seattle yang bernama Lee Jun-fan Kung Fu Institute.
Linda Emery, seorang gadis Amerika yang saat itu masih SMA, melihat Bruce Lee pertama kali saat Bruce lewat di depan Linda dan teman-temannya di dekat lorong sekolah Linda. Inilah awal Linda jatuh cinta dengan Bruce. Walaupun saat itu Bruce sedang digandeng seorang cewek. Untuk membantu temannya, teman Linda yang setia bernama Sue-Ann sengaja daftar ke sekolah bela diri Bruce. Tujuan utamanya untuk menjodohkan Bruce Lee dengan Linda. Setelah bertemu, Bruce pun jatuh cinta juga dengan Linda. Setelah sekitar 1 tahun pacaran, keduanya akhirnya menikah pada tanggal 17 Agustus 1964 secara diam-diam karena saat itu di Amerika dilarang pernikahan antar ras. Ketika mereka menikah, Linda masih berusia 19 tahun, sedangkan Bruce Lee berumur 24 tahun. Awalnya, pernikahan Bruce dan Linda tak direstui oleh orang tua dari kedua belah pihak karena perbedaan ras dan budaya. Lama-kelamaan, akhirnya orang tua mereka menerima pernikahan mereka. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Brandon Lee dan Shannon Lee. Pada tahun 1964, Bruce Lee kemudian mendirikan sekolah keduanya, Lee Jun-fan Kung Fu Institute di Oakland, California. Sebagian besar ahli kungfu dari perguruan lain marah karena Bruce mengajarkan kungfu kepada etnis non-Cina. Ditambah lagi, ini ditampilkan secara publik dan terang-terangan, sehingga dianggap oleh beberapa praktisi kungfu bahwa Bruce kurang menghormati kungfu yang bersifat tradisional, yang harus dijaga kerahasiaannya. Mereka percaya bahwa teknik kungfu adalah rahasia yang hanya boleh diajarkan kepada orang Cina saja. Keberhasilan Bruce Lee dalam menarik banyak murid-murid, terutama dari non-Cina, ditambah Bruce Lee yang sangat percaya diri sehingga sering dianggap sombong. Bruce Lee juga pernah mengatakan bersedia melawan siapa saja yang mau menantangnya. Oleh sebab itu, ada seorang guru kungfu bernama Wang Jackman kemudian menantang Bruce Lee untuk duel dengan kesepakatan jika Bruce kalah, maka Bruce harus menutup perguruan kungfunya dan berhenti mengajarkan kungfu kepada etnis non-Cina. Bruce Lee pun menerima tantangan tersebut dan mereka bersepakat untuk berduel di tempatnya Bruce Lee di Lee Jun-fan Kung Fu Institute, Oakland. Pertarungan ini berlangsung tertutup dan hanya disaksikan oleh keluarga, teman, dan murid dari kedua belah pihak. Karena berlangsung secara tertutup, jadi hasil pertandingan tidak diketahui secara pasti. Menurut versinya Bruce Lee dan pendukungnya, pertarungan ini dimenangkan oleh Bruce Lee, yaitu sekitar 3-7 menit saja. Sedangkan menurut versi Wang Jackman dan pendukungnya, pertarungan ini seimbang. Dan Wang Jackman memberikan perlawanan yang kuat kepada Bruce Lee dan berlangsung sekitar 20-25 menit. Menurut Linda, istrinya Bruce Lee, setelah bertanding, Bruce Lee kemudian duduk di anak tangga dan merenung. Kemudian Linda bertanya kepada suaminya tentang apa yang Bruce renungkan. Bruce Lee bilang bahwa ia kecewa dengan dirinya sendiri karena tak bisa mengalahkan Wang Jackman dengan cepat. Setelah pertarungan itu, Bruce merasa Kung Fu Wing Chun tidak begitu fleksibel. Hal ini yang membuat dia menciptakan teknik bela dirinya sendiri, yaitu Jeet Kune Do, perpaduan Kung Fu kuno, anggar, tinju, dan filsafat. Jeet Kune Do adalah teknik bela diri yang fleksibel. Masing-masing individu diharapkan punya teknik masing-masing dan dapat beradaptasi dengan gaya apapun dari teknik bela diri, tergantung situasi dan kondisi, tanpa adanya batasan jurusan atau aliran tertentu, atau istilahnya be a water atau jadilah seperti air. Bruce menarik perhatian seorang produser televisi setelah memberikan demonstrasi kungfu di turnamen karate di kota Long Beach, California. Produser ini kemudian mengajak Bruce berakting dalam serial laga televisi The Green Hornet. Inilah debut pertama kali Bruce Lee di Amerika.
Sayangnya, karena rating yang rendah dan beberapa alasan lainnya, maka serial Green Hornet tidak diproduksi lagi, hanya 1 musim saja. Bruce dan keluarga kecilnya lalu pindah ke Los Angeles pada tahun 1965. 2 tahun kemudian, ia lalu mendirikan sekolah ketiganya dan mengembangkan teknik Jeet Kune Do. Bruce Lee menjadi guru privat Jeet Kune Do bagi aktor dan aktris Hollywood. Beberapa murid Bruce Lee adalah aktor Hollywood yang menang di kompetisi World Karate Champion, yaitu Chuck Norris, Joe Louis, dan Mike Stone. Pada tahun 1969, Bruce Lee kemudian bermain di film Marlowe sebagai peran pendukung. Di film Marlowe, Bruce yang terbawa suasana benar-benar menghancurkan sebuah kantor, padahal itu tidak termasuk dalam skenario. Hal ini membuatnya menerima peringatan atas adegan tersebut. Bruce Lee memang kuat sekali untuk orang seukuran dia. Dia bisa pull up 50 kali dengan 1 tangan. Dia bisa push up dengan 1 tangan pakai 2 jari. Pukulannya sangat cepat, sekitar 1/500 detik dari jarak 1 meter. Selain itu, tendangan Bruce Lee kuat dan cepat. Dengan 1 kali tendangan, ia bisa merobohkan lawannya. Bo Lo Yeung, aktor dan ahli bela diri Hong Kong, tidak pernah menang melawan Bruce Lee di adu panco. Karena ia sudah dapat teguran, Bruce Lee jadi merasa kesulitan menemukan peran lain yang cocok untuknya di Amerika. Bruce Lee pun pindah kembali ke Hong Kong pada tahun 1971. Di Hong Kong, Bruce membintangi 2 film sebagai pemeran utama yang memecahkan rekor box office di seluruh Asia dan juga meraih kesuksesan di Amerika Serikat lewat film berjudul The Big Boss dan Fist of Fury. Atas kesuksesannya ini membuat nama Bruce melambung dan terkenal di seluruh dunia. Film-film ini juga merubah stereotip tentang orang Cina bisa juga menjadi pahlawan. Pada tahun 1972, Bruce kemudian mendirikan perusahaan film bersama Raymond Chow bernama Concord Production. Bruce berperan sebagai produser, sutradara, penulis, dan aktor utama di film berjudul The Way of the Dragon. Dan pada tahun 1973, perusahaan Bruce bekerja sama dengan perusahaan Amerika Warner Bros. Memproduksi film berjudul Enter the Dragon. Film Enter the Dragon ini sangat sukses dari film Bruce sebelumnya. Film ini adalah yang paling tinggi pendapatannya, sekitar 200 juta dolar Amerika, dan menjadi salah satu film bela diri paling terkenal sepanjang masa. Film inilah yang membuat Bruce Lee menjadi ikon bela diri dunia. Betty Ting Pei merupakan seorang aktris Taiwan. Betty dan Bruce bertemu pertama kali di sebuah pesta ulang tahun istri Bruce Lee, yaitu Linda, di sebuah hotel di Hong Kong. Betty yang mengidolakan Bruce Lee tampil cantik maksimal di acara itu. Kabarnya, Bruce Lee pun takjub melihat Betty dan mulai mendekatinya. Bruce lalu mengajak Betty bertemu kembali dengan alasan membantunya membahas film Way of the Dragon yang saat itu sedang syuting. Keduanya dengan cepat menjadi teman dekat dan rumor kedekatan mereka pun semakin menyebar. Rumor yang beredar, mereka berpacaran lebih dari setahun. Dan menurut media dan gosip, hubungan mereka dilakukan secara terang-terangan. Bahkan Betty Ting Pei disebut mengakui perasaannya kepada Linda. Tapi menurut Betty sendiri, dia mengaku hanya berteman dekat dengan Bruce Lee dan memang sering menghabiskan banyak waktu bersama. Menurut buku Bruce Lee, Life Bruce Lee, yang ditulis oleh seorang penulis asal Amerika Serikat bernama Matthew Polly, yang bersumber dari penelitian dan wawancara dari rekan kerja, keluarga, dan teman Bruce Lee. Di buku ini disebutkan bahwa Betty bukan satu-satunya selingkuhan Bruce Lee. Betty hanya salah satu yang paling terkenal. Bruce berkata bahwa Betty hanya selingannya. Dia tidak berarti apa-apa bagiku. Aku punya banyak gadis. Pada 20 Juli 1973, Bruce dan Raymond bertemu dengan Betty di apartemen Betty untuk membahas naskah film Game of the Dead.
Bruce lalu merasa tak enak badan dan pusing. Setelah Chow pergi, Betty memberikan Bruce pil Aquasik penghilang nyeri dan Bruce Lee lalu beristirahat di kamar Betty. Tapi hingga jam 9 malam, Bruce tak bangun juga, sehingga Betty panik dan menghubungi ambulan untuk membawa Bruce Lee ke rumah sakit Queen Elizabeth. Naasnya, nyawa Bruce tak tertolong. Bruce dinyatakan meninggal karena cerebral edema atau penumpukan cairan di jaringan otak, sehingga menyebabkan pembengkakan otak. Itu bukan pertama kalinya Bruce Lee mengalami cerebral edema. Pada bulan Mei sebelumnya, ia pun mengalami hal yang sama saat syuting film Game of the Dead. Namun saat itu, nyawanya masih terselamatkan. Rumah pemakaman di Kowloon Maple Street, Hong Kong dipenuhi lautan manusia pada 25 Juli 1973 atau 5 hari setelah kematian Bruce Lee. 300 aparat kepolisian mengerahkan penjagaan ekstra ketat saat sekitar 30.000 pelayat datang untuk melihat Bruce Lee terakhir kalinya di sebuah peti terbuka. Setelah upacara pemakaman tradisional di Hong Kong selesai dengan diongkosi perusahaan film Warner Bros., Linda lalu membawa jenazah Bruce Lee ke Seattle, Amerika Serikat untuk dimakamkan. Bruce pun dikuburkan pada tanggal 31 Juli 1973 di pemakaman Lakeview Cemetery. Upacara pemakamannya di Amerika memang tak seramai di Hong Kong dan hanya dihadiri oleh beberapa teman dan selebriti Hollywood. Beberapa rumor mengatakan Betty Ting Pei mungkin sengaja meracuni Bruce karena Bruce ingin mengakhiri hubungan perselingkuhan mereka. Ada juga rumor karena Bruce yang kualat karena waktu itu sedang bercinta dan selingkuh dengan Betty. Rumor lain bahwa Betty bekerja sama dengan geng mafia karena Bruce Lee dahulu pernah memukuli putra seorang pimpinan mafia ketika Bruce masih muda. Rumor lainnya karena Bruce menolak membayar gangster untuk perlindungan di lokasi syuting filmnya. Juga ada rumor karena Betty dibayar oleh geng Tiongkok daratan disebabkan film-film Bruce berbahasa Kanton mendominasi film Mandarin. Rumor berikutnya, Betty bekerja sama dengan Raymond Chow karena Raymond ingin menguasai perusahaan film yang Raymond dirikan bersama Bruce. Lalu ada rumor yang lebih aneh lagi, yaitu Bruce dibunuh oleh komplotan ahli kungfu Tiongkok yang marah karena Bruce mengajarkan kungfu kepada etnis non-Cina, yaitu dengan cara membunuhnya memakai teknik rahasia yang menyerang titik-titik tekanan yang menyebabkan kematian yang tertunda. Rumor mistis juga ada, yaitu karena Bruce dan keluarganya dikutuk karena membeli rumah berhantu, yang memang sebelum Bruce meninggal, jimat pengusir hantunya jatuh tertiup angin. Rumor ini tambah meyakinkan setelah anaknya Bruce yang laki-laki bernama Brandon Lee tewas ketika dia sedang syuting film The Crow saat Brandon Lee berumur 28 tahun. Sedangkan menurut medis, pada saat kematian Bruce Lee, para peneliti meyakini bahwa Bruce Lee kemungkinan meninggal akibat hipersensitif aspirin dari obat penghilang rasa sakit Aquasik. Tetapi beberapa tahun kemudian, muncul teori medis lainnya bahwa sang aktor mungkin meninggal karena kelebihan cairan, karena ia diketahui hanya mengkonsumsi jus wortel, jus apel, dan sake. Jika memang benar, ironis sekali, karena salah satu filosofi Bruce Lee yang paling terkenal adalah jadilah air temanku. Teori medis berikutnya menyatakan bahwa kematian Bruce disebabkan karena ganja. Kabarnya, Bruce Lee mengenal ganja dari tahun 1970-an dari aktor Steve McQueen. Tujuannya untuk mengurangi nyeri pada tubuhnya, terutama pada punggungnya karena seringnya berlatih bela diri. Dan ia juga percaya ganja dapat mengurangi kegelisahan tak menentu akibat ketenarannya. Ada juga rumor medis lain karena sengatan panas atau heat stroke yang Bruce alami. Heat stroke ini terjadi setelah Bruce Lee melakukan operasi pengangkatan kelenjar keringatnya pada bagian ketiak karena Bruce merasa keringatnya terlalu berlebihan di dalam kamera. Hal ini malah berakibat fatal. Ia jadi sering mengalami heat stroke, terutama pada cuaca yang panas. Namun kebanyakan orang Cina meyakini Bruce tewas karena terlalu keras berlatih bela diri.
karena Bruce Lee belum sempat menyelesaikan film Game of the Dead yang ikonik dengan ciri khas baju kuning list hitam tersebut, maka film ini pun baru sempat dirilis pada tahun 1978 dengan digantikan peran pengganti dan beberapa adegan asli dari Bruce Lee yang sudah ada sebelumnya. Berkat Bruce Lee, hampir semua petarung MMA kini memakai trik Bruce Lee dengan beradaptasi terhadap lawan. Misalnya, seorang petarung dengan basic karate bisa menghadapi petarung dengan basic gulat dengan mengubah gaya bertarung seperti lawannya. Berkat Bruce Lee juga, film laga seperti Jackie Chan, Jet Li, bahkan Iko Uwais ada saat ini. Dahulu, film laga di Cina didominasi film wuxia atau film tradisional yang memperlihatkan aksi bela diri yang berlebihan dan tidak realistis, seperti terbang atau akrobat. Dengan warisannya yang tak terlupakan, Bruce Lee tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah perfilman dan seni bela diri. Bruce Lee adalah sosok yang menyatukan budaya timur dan barat di era 70 dan 80-an. Berkat warisan dan kontribusinya yang ia berikan kepada dunia, maka Bruce Lee mendapatkan banyak sekali penghargaan dunia, baik berupa award, museum, dan patung dari industri film dan industri seni bela diri dunia. Bruce Lee juga dinobatkan sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh pada abad ke-20 oleh Time Magazine. Berkat filmnya merubah image orang Asia, khususnya orang Cina, menjadi positif, bahwa orang Asia bisa menjadi pahlawan, tokoh utama, dan seseorang yang dihormati karena keahlian dan integritasnya. Yang mana dahulu di film-film Hollywood sebelumnya, orang Asia khususnya orang Tionghoa cuma dapat peran numpang lewat atau malah peran negatif di film-film Amerika. Bruce Lee membuka jalan bagi aktor dan aktris Asia mendapatkan peran yang lebih bermartabat dan beragam di industri film dunia. Setelah kematiannya berpuluh-puluh tahun pun, banyak rumor yang bermunculan tentang kematian si legenda ini, yang menjadi perdebatan dunia, khususnya para penggemarnya. Naasnya, sang anak Brandon Lee yang mengikuti jejak sang ayah menjadi aktor juga telah meninggal di usianya yang masih muda. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada konspirasi juga di balik kematian anak dari Bruce Lee atau murni kecelakaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu cerita tokoh kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.